Banjuri, ini Pak Sumadi dari SMK Negeri 1 Badegan, perwakilan dari MPM wilayah Jawa Timur, akan melakukan presentasinya selama 20 menit. Waktu dan tempat dipersilahkan. Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah, kalian dalam keadaan sehat walafiat. Dan jangan lupa anak-anakku, pada masa pandemi seperti sekarang ini, kalian harus selalu menjaga kesehatan, mematuhi protokol kesehatan, supaya kalian tetap sehat, bisa belajar, dan bisa melaksanakan aktivitas lainnya dengan baik dan lancar. Anak-anakku, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang ACG starter. Namun sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Berdoa diakhiri. Anak-anakku, mengapa kita perlu belajar tentang ACG starter? Perlu saya informasikan anak-anakku bahwa teknologi ACG starter ini merupakan teknologi yang menjadi keunggulan dari Astra Honda Motor untuk motor-motor terbarunya. Fitur ini dipercaya yang bisa menghasilkan atau menghilangkan suara yang kasar pada saat motor di starter. Lebih jelasnya, mari kita lihat anak-anakku pada motor yang masih menggunakan starter konvensional dan yang sudah menggunakan ACG starter. Perhatikan dan dengarkan, bedakan suaranya pada saat motor tersebut di starter anak-anakku. Ini untuk motor yang masih menggunakan starter konvensional. Saya ulang lagi anak-anakku biar lebih jelas. Nah, suaranya kasar ternyata anak-anakku. Kemudian ini untuk motor yang sudah menggunakan ACG starter anak-anakku. Nah, ternyata yang sudah menggunakan ACG starter itu suaranya sangat halus anak-anakku, nyaris tidak terdengar, tahu-tahu motornya sudah hidup. Maka menarik sekali bila kita hari ini belajar tentang ACG starter. Anak-anakku, sebelum kita lebih jauh belajar tentang ACG starter, masih ingatkah kalian pada saat pembelajaran fisika anak-anakku, yang di sana ada kaidah atau aturan tangan kiri dan kaidah tangan kanan dari Fleming, yang oleh anak Indonesia diterjemahkan sebagai berikut. Jika engkau ingin menjadi penggerak dunia, maka kuasai aturan tangan kiri. Dan jika engkau ingin menjadi penerang orang-orang di sekelilingmu, maka camkan betul-betul aturan tangan kanan. Maksudnya, dari aturan tangan kiri anak-anakku akan tercipta sebuah motor, yang dari motor tersebut bisa membantu pekerjaan kita sehari-hari. Contoh, ibu-ibu memasak di dapur itu dengan menggunakan blender. Itu. Kemudian dari aturan tangan kanan akan tercipta sebuah generator yang mana bisa menghasilkan arus listrik. Ya, dengan dari arus listrik tersebut, salah satunya kita gunakan untuk penerangan di rumah tangga kita. Dikutip dari Ricky Elson. Anak-anakku, pada pembelajaran ACG starter kali ini, Bapak akan membagi menjadi beberapa pokok bahasan. Yang pertama yaitu pengertian ACG starter. Yang kedua, dasar kemagnetan dan elektromagnetik. Yang ketiga, aplikasi elektromagnetik pada motor DC. Yang keempat, cara kerja. Yang kelima, kelebihan. Dan yang keenam, komponen ACG starter. Sedang yang terakhir adalah flow, pengecekan troubleshooting pada ACG starter. Anak-anakku bagaimana? Masih semangat? Semangat! Kita mulai dari pokok bahasan yang pertama, yaitu pengertian ACG starter anak-anakku.
ACG atau alternating current generator adalah alat untuk menghasilkan listrik dengan hasil arus bolak-balik atau AC. Sedangkan starter adalah alat untuk memulai kerja suatu alat atau mesin. Dan bila keduanya dikombinasikan, maka akan menjadi ACG starter, anak-anakku. Nah, anak-anakku silakan perhatikan gambar konstruksi di depan. Yang sebelah kanan apa? Betul sekali, yaitu ACG. Yang sebelah kiri motor starter. Silakan periksa, anak-anakku, apakah dari keduanya ini ada kesamaan komponen? Ya, betul sekali. Pada ACG menggunakan kumparan. Ternyata pada motor starter juga menggunakan kumparan, anak-anakku. Kemudian pada ACG menggunakan magnet. Di motor starter juga menggunakan magnet. Jadi dari keduanya sama-sama menggunakan kumparan dan magnet. Anak-anakku, masih ingatkah kalian dengan sifat magnet? Iya, tepat sekali, Angel. Sifat magnet, bila kedua kutub yang sama bertemu maka akan tolak menolak. Dan bila kedua kutub yang berbeda bertemu, maka akan tarik menarik. Sama seperti kalian, anak-anakku. Kalau laki-laki bertemu laki-laki atau perempuan bertemu perempuan, maka akan tolak menolak. Dan bagaimana bila laki-laki bertemu dengan perempuan, maka tentunya akan tarik menarik, anak-anakku. Masih ingatkah, anak-anakku, dengan sifat kumparan? Ya, tepat sekali. Bahwa kumparan ini bila dialiri arus maka akan menjadi magnet yang disebut dengan elektromagnet atau magnet listrik. Anak-anakku, dari sini Bapak sudah membuat alat peraga. Perhatikan di sini, anak-anakku. Di sini ada magnet, kemudian di sini adalah kumparan. Yang kabel warna hitam saya hubungkan ke baterai negatif, yang kabel warna merah saya hubungkan ke baterai positif. Apa yang terjadi, anak-anakku? Nah, ternyata dia tolak menolak, berarti terjadi kutub yang sama. Kalau saya balik, yang hitam di baterai positif, kemudian yang merah di baterai negatif, apa yang terjadi? Nah, ternyata dia tarik menarik, berarti terjadi kutub yang berbeda, anak-anakku. Kita lanjutkan ke alat peraga yang sudah Bapak siapkan, anak-anakku. Di sini ada sebuah kumparan. Kemudian di sini ada sebuah magnet. Bila kumparan ini saya aliri arus, perhatikan, anak-anakku, apa yang terjadi? Nah, ternyata dia berputar, anak-anakku. Nah, seperti ini, anak-anakku. Seperti itu. Itulah yang mendasari proses kerja dari motor DC, anak-anakku. Perhatikan, di sini adalah konstruksi sebuah motor DC yang bila dialiri arus seperti ini, maka akan menghasilkan putaran. Kita lanjutkan ke pokok bahasan yang selanjutnya, anak-anakku, yaitu cara kerja ACG starter. Di sini ada gambar konstruksi dari sebuah motor. Ya, di sini adalah crankshaft, kemudian ada stator coil, ada magnet permanen, dan ada flywheel. Nah, bila pada stator coil ini dialiri arus, maka flywheel akan berputar. Kalau flywheel berputar, crankshaftnya akan berputar, maka mesin akan hidup. Itulah sedikit cara kerja dari ACG starter, anak-anakku. Bagaimana? Sampai di sini ada pertanyaan, anak-anakku? Ya, silakan kalau ada yang perlu ditanyakan. Ternyata dari kalian belum ada yang ditanyakan. Saatnya kita kuis, anak-anakku. Silakan join link di bawah ini. Kemudian masukkan kodenya, anak-anakku.
Ya, silakan masukkan kodenya 2663999. Lebih cepat anak-anakku, bisa dimulai. Waktunya 10 detik dari sekarang anak-anakku. Nanti yang mengerjakan paling cepat dan benar akan mendapat tambahan nilai dari Bapak. Nah, lebih cepat lagi anak-anakku, karena ada bonus atau tambahan nilainya. Ya, waktunya habis. Kita lihat hasilnya anak-anakku. Nah, ternyata yang menjawab paling cepat adalah Friendly, yang kedua adalah Gusti, yang ketiga adalah Angga. Berarti ketiga anak tersebut berhak mendapat tambahan nilai dari Bapak. Kita kembali ke slide anak-anakku. Yaitu cara kerja ACG starter. Nah, ini pada intinya cara kerja ACG starter itu bisa dibedakan menjadi dua anak-anakku. Yang pertama adalah pada saat mesin mulai dihidupkan. Ya, berarti di sini arus dari baterai akan mengalir masuk menuju ke starter coil. Terjadilah putaran pada flywheel. Kalau flywheel berputar berarti motornya akan hidup. Tahap yang kedua yaitu bila mesin sudah hidup, maka dari putaran itu akan menghasilkan arus listrik yang nantinya akan digunakan untuk pengisian baterai anak-anakku. Nah, dari sini Bapak sudah membuat simulator. Silahkan perhatikan anak-anakku. Ingat anak-anakku, untuk menghidupkan mesin syaratnya apa? Yaitu kunci kontak harus di-on-kan. Nah, seperti ini. Perhatikan, kalau kunci kontak sudah on, arus dari baterai mengalir masuk ke fuse, ke kunci kontak, kemudian ke main relay. Ya. Bila inhibitor switch-nya ditekan seperti ini, kemudian tombol starternya atau switch starternya ditekan, apa yang terjadi? Nah, ternyata flywheel berputar, mesinnya hidup. Pada saat berikutnya setelah ACG-nya ini berputar, maka akan menghasilkan arus yang nantinya akan digunakan untuk pengisian baterai anak-anakku. Itulah yang dari simulator ACG starter. Kita kembali ke slide anak-anakku. Kalau dari awal tadi kalian sudah perhatikan keterangan Bapak, tentunya kalian sudah tahu apa itu kelebihan ACG starter. Silakan. Tepat sekali Gusti ya. Berarti ACG starter itu mempunyai kelebihan pada saat motornya di starter suaranya sangat halus ya. Kemudian apalagi? Silakan. Tidak butuh perawatan karena tidak menggunakan brush seperti pada motor starter biasa anak-anakku. Nah, kemudian anak-anakku tentunya kalian juga ingin tahu. Nah, seperti apa letak komponen ACG starter pada motor. Nah, perhatikan di sini. Ini adalah baterai. Fungsinya apa anak-anakku? Untuk menyimpan arus, tepat sekali. Kemudian di sini ada fuse. Apa fungsinya? Untuk pengaman bila terjadi konslet. Kemudian di sini ada kunci kontak anak-anakku. Fungsinya apa? Tadi masih ingat, untuk menghidupkan mesin kunci kontak harus on. Kemudian ada relay. Ya. Sesuai fungsinya, relay ada relay starter, relay pengisian, ada relay utama, yaitu mengalirkan dan mengatur arus. Ya. Kemudian di sini ada ECM anak-anakku atau Electronic Control Module. Ya, fungsinya apa? Ini sebagai otaknya motor ini, atau menyimpan data, mengolah data dan memberi perintah ke komponen lain. Ya, tepat sekali. Kemudian di sini ada sensor CKP anak-anakku. Fungsinya apa? Sebagai
atau pemberi sinyal pada ECM bahwa motornya sudah hidup. Kemudian di sini ada stator. Tadi sudah kalian lihat bahwa bisa menghidupkan mesin dan melakukan pengisian baterai. Kemudian di sini ada switch stand atau switch standar samping. Apa itu fungsinya? Sebagai pengaman anak-anakku. Kemudian dari sini anak-anakku tentunya juga pengen bisa melakukan troubleshooting bila ACG starter mengalami kerusakan. Nah, langkah-langkahnya seperti berikut anak-anakku. Pengecekan standar yaitu dilakukan pada baterai. Ya, pastikan baterainya bagus. Bila diukur dengan avometer maka harus 12,4 volt. Kemudian pengecekan fuse. Pastikan fuse dalam kondisi yang normal. Kalau masih terjadi trouble, berarti pengecekan dilanjutkan ke ini, rangkaian switch relay starter anak-anakku. Hubungkan kabel warna yellow green dengan kabel warna red black. Tarik handle rem kiri atau kanan anak-anakku. Kemudian tekan switch starternya. Ya, apakah ada kontinuitas? Kalau ada kontinuitas berarti masih normal. Lanjutkan ke pemeriksaan berikutnya, yaitu pada rangkaian coil relay starter anak-anakku. Hubungkan kabel warna yellow dengan red black. Apakah ada kontinuitas? Kalau ada, lanjutkan ke pemeriksaan berikutnya, yaitu pada rangkaian side stand switch. Ya, hubungkan, caranya sama tadi. Kalau masih ada trouble, berarti kita periksa tahanan statornya. Masing-masing tahanan, masing-masing stator kabelnya itu harus punya tahanan antara 0,08 sampai 0,25 ohm. Masih saja terjadi trouble, periksa lagi relay starternya anak-anakku. Kalau relay starter normal, periksa pada bagian ECM. Nah, kalau masih trouble berarti ECM-nya rusak. Harus diganti yang baru anak-anakku. Nah, untuk mengetahui pemahaman kalian dari pembelajaran ini anak-anakku, Bapak akan kasih tugas secara individu. Silahkan buka linknya di sini, kerjakan tugasnya. Jawaban bisa kalian kirim ke WA Bapak. Dan Bapak kasih tahu waktunya sampai nanti pukul 21 malam anak-anakku. Ya, berarti ini tugas individu. Ya. Kesimpulan dari pembelajaran hari ini anak-anakku bahwa ternyata ACG starter itu mempunyai banyak sekali kelebihan. Di antaranya yaitu komponennya itu sedikit tetapi multifungsi. Fungsi yang pertama untuk menghidupkan mesin, yang kedua untuk pengisian baterai. Kemudian kelebihan yang lain, pada saat di starter suaranya sangat halus. Kelebihan yang lain, tidak butuh perawatan. Itulah anak-anakku. Demikian dari saya. Bila ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Nah, bila ada umur yang panjang, kita boleh bertemu lagi. Saya Sumadi, SMKN 1 Badekan Ponorogo, semoga bermanfaat. Salam satu hati. SMK bisa, SMK hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam Pak Sumadi. Terima kasih presentasinya. Wah, ini luar biasa sekali. Saya nggak nyangka. Tadi dari awal kalem-kalem, tapi ternyata semangatnya luar biasa. Oke, kita mulai dari Mas Madu untuk memberikan pertanyaan untuk mengkonfirmasi di form nilai. Silakan. Oke, Pak Sumadi. Wah, buah nangka, buah duren. Nggak nyangka Pak Sumadi keren. Siap, Pak. Siap. Saya tadi awal-awal agak deg-degan melihat kumisnya Pak Sumadi. Ketika tampil ternyata energik ya. Pak Sumadi, Ya, berapa kali latihannya untuk tampil di sini? sering, Pak. Sering. Berapa? 5 kali, Pak. 5 kali. 5 kali. Oh, 5 kali dalam 1 minggu atau dalam berapa minggu? Pak.
Apa? Senin sampai Jumat. Iya. Tangannya ke Jumat. Wih, Ya, Senin sampai Jumat. latihan terus ya. Ya. Oke, Pak. Ya. Pada saat tadi Bapak menampilkan yang namanya kuisis, kemudian ajak mereka pemahaman, itu memang sudah rutin Bapak lakukan ya Pak ya, dalam Iya, keseharian Bapak saat Bapak mengajar dengan siswa ya. iya, Pak. Iya. Oke. Berarti memang sudah bisa membuat kuisisnya ya Pak ya. Iya, iya, Pak. Selain pakai kuisis, Bapak biasanya pakai apa lagi Pak? Ya pakai itu, Pak. Tes tes tulis, ada tes wawancara. Oh, tes wawancara. Oke. Menggunakan media apa selain kuisis? Ya, kalau kita ya Pak paling pakai apa? Alat peraga, misalnya alat yang sebenarnya di bengkel itu, Pak. Kalau Hmm. apa? Kalau yang lain mungkin kalau pada pembelajaran online itu ya kita pakai Google Drive, pakai Classroom misalnya itu. Classroom. Oke, good Pak. Oke, Pak Sumadi boleh dideketin mikrofonnya biar lebih jelas suaranya. Terima kasih. Ya, lanjut Pak Sumadi. Ya, Pada saat tadi Bapak mendemonstrasikan tentang simulasi yang magnet ya tadi ya, ada magnet, kemudian ada juga motor listrik ya. ya, Ya, itu kan sederhana ya. ya Itu sederhana. kurang lebih budgetnya habis berapa Pak? Ini tidak ada anggaran loh Pak. Ini Oh, nggak ada cuma anggaran. Oh ya, pakai alat-alat di bengkel saja. kalau Contohnya, boleh dong dilihatin dong Pak, dilihatin sama kameranya. ya kalau ini magnet beli Pak. Oh, Ini magnet beli. ya ini 20.000 Pak ini. Oh, magnet 20.000. Kalau ini masih banyak Pak kita apa? Itu lilitan ya? Ya ini lilitan Pak. Ah, Cuma baut tuh ini cuma baut saja Pak ini. membaut aja. Oke. Kita hubungkan ke kabel begitu saja Pak. Ya, Bapak sebelumnya memang sudah punya alatnya atau gara-gara kontes ini Bapak buat sendiri? Ya gara-gara kontes ini Pak kita apa? Kalau kalau berpikir ini kan sederhana sekali Pak. Supaya lebih menarik kita Menarik. adanya apa alat yang sederhana. Tapi kan kalau secara canggih mungkin sudah banyak di bengkel. Tapi ini kan lebih memberi pemahaman ke siswa kita. Ya. Jadi dengan alat yang sederhana ini dengan alat yang apa tidak butuh biaya yang mahal, ternyata kita bisa mengajar secara online ini dan menjelaskan ke anak biar lebih jelas lagi begitu. Lebih jelas lagi ya Pak ya. Menarik. Terlebih juga yang tadi yang motor listrik ya Pak ya, simulasinya ya, yang ada baterai itu. Iya. Ini bukan iklan Pak ini. Yang Iya, nggak apa-apa Pak. mohon maaf Pak. Iya, 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 iya. Oh, oke. Ini juga sederhana banget ya Pak ya. Iya. Jadi Iya Pak. idenya itu Bapak kalau memang tadi Bapak sampaikan biar lebih mudah dipahami oleh siswa ya Pak. Iya siap Pak. Oke, Siap. menarik. Dan dari saya ini hanya feedback saja Pak. Mohon izin untuk ngasih saran. Selama tadi Bapak menyampaikan kurang lebih mau masuk ke 20 menit katakanlah. Itu saya pribadi orangnya yang tidak bisa apa ya menangkap ya media secara bersamaan. Jadi Bapak tadi bercerita, Bapak menyampaikan, kemudian ada backsound di belakangnya. Ya, ada suara yang mengiringi. Kalau saya menyarankan, backsound itu bagus, apalagi momentumnya tepat. Jadi kalau misalkan itu semuanya dari awal sampai akhir ada backsound-nya, cenderung cocok untuk jadi yang namanya video video literatur atau video apa ya yang biasa ya kita nonton di YouTube gitu, yang kita publish gitu. Kalau ini kan kita perlu untuk menyimak bapaknya benar-benar bisa terdengar dengan jelas gitu. Idenya bagus, ada backsound-nya. Apalagi penempatan backsound tersebut disesuaikan. Ya entah nanti di ujung, entah di awal dan ujung, ya itu akan lebih mudah untuk disimak. Karena untuk orang-orang auditori agak kesusahan Pak nangkepnya. Dia akan fokus kemana? Ke backsound-nya dulu atau ke apa yang Bapak sampaikan? Itu yang pertama ya. Yang kedua, kalau saran dari saya pada saat Bapak tadi mendemonstrasikan dari mulai yang baterai, kemudian untuk yang magnet, dan yang tadi Pak yang ada simulasi yang warna apa? Ya. Warnanya dari ACG Pak. ACG itu
apalagi Bapak mengajak siswanya bilang, oke, tadi apa lagi ya? Sekarang Bapak tes, ini apa? Bendanya, ulangi. Nah, jadi pada Bapak mendemonstrasikan, tetap ada interaksi dua arah yang bagus banget. Ya, gitu aja Pak. Sukses buat Pak Sumadi ya. Mantap, keren. Terima Oke, kasih Pak. terima kasih Sama-sama, Mas thank you. Madu. Mungkin ada tambahan dari Mbak Via? Oke, baik. Selamat pagi Pak Sumadi. Iya. Keren ya Pak ya, maksudnya tadi saya juga cukup apresiat lah, maksudnya Bapak menampilkan beberapa alat peraga, kemudian videonya gitu ya Pak ya, animasinya dan segala macam itu menurut saya udah baik banget gitu ya, dimana untuk orang-orang yang memang tipikal auditori, visual gitu ya, itu benar-benar membantu. Dan apalagi kalau misalnya saya juga yang mungkin nggak terlalu paham gitu ya Pak secara teknikal, itu jadinya lebih enak gitu waktu pas mendengarkan paparan dari Bapak. Nah mungkin menambahkan sedikit aja yang dari Mas Madu gitu ya, karena tadi kalau Mas Madu sedikit terganggu dengan mungkin suara musik gitu ya Pak ya. Kalau saya tadi pada saat Bapak menampilkan animasi yang dia itu ada bergerak di satu mesin gitu ya. Nah kan waktu Bapak tampil, Bapak kan juga tampil ya Pak ya di slide tersebut, itu kan ada muter-muter juga tuh Pak, animasi muter-muter yang di bagian Bapak gitu ya. Menurut saya itu nggak perlu ada yang muter-muter itu Pak, karena kalau misalnya orang yang dia visual, dia akan fokusnya jadi kepecah. Dia ngeliat, oh ini ada muter-muter juga, ini apa ya gitu ya. Tadinya saya pikir ini juga akan tampil sesuatu yang akan menjelaskan tentang materi itu. Gitu. Tapi ternyata cuma gambar sebelum Bapak tampil di situ gitu ya. Nah, sebaiknya sih menurut saya fokus di gambar yang memang Bapak mau bikin animasinya yang untuk memang benar-benar Bapak jelasin kayak gitu. Itu cuman itu aja sih sebenarnya catatan dari saya. Sama ini sih Pak sebenarnya mungkin nanti bisa dicek lagi gitu pada saat persiapan. Sepertinya ada sedikit noise selain ada back sound dan suara Bapak, ada juga suara nyi gitu-gitu sih di saya ya, agak sedikit terdengar seperti itu. Nah, jadi mungkin perlu dicek lagi nanti sebelum Bapak ngajar gitu ya, benar-benar dipastikan tidak ada suara-suara lain yang mengganggu gitu ya di dalam proses pada saat Siap Bu, siap. itu aja sih kalau dari saya Pak masukannya. Terima kasih Pak Sumadi, sukses selalu dan semoga sehat selalu ya Pak. Oke, terima kasih Mbak Via. Ini secara teknikal sekarang. Silakan Pak Endro. Selamat siang Pak Sumadi. Selamat siang Pak. Saya nggak bisa udah, ini yang saya inginkan seperti kayak gini nih Pak Sumadi. Iya. Nah, jadi jelas, jadi tidak harus plek dengan materi yang pernah diberikan, tapi Pak Sumadi sudah modif. Bagus ini. Jadi penjelasannya, kemudian contoh-contohnya, kemudian menggunakan animasi, menggunakan alat peraga yang sudah ada, itu bagus. Ya kan, pemahaman mengenai magnet itu memang nggak bisa kalau cuma ngomong di slide itu tuh sebenarnya nggak bisa Pak. Kalau masalah teknikal itu harus ada simulasi, harus ada alat peraga, itu harus ada. Nah, gitu. Nah, kemudian motor segala tadi masalah motor konvensional sama yang ACG sudah jelaskan. Terus alurnya, jalan kerjanya ACG tadi Pak Sumadi sudah punya simulatornya. Nah, lebih bagus, itu lebih bagus. Itu. Terus cara troubleshooting-nya juga sudah jelaskan. Cuma satu aja yang saya garis bawain. Troubleshooting-nya kenapa Pak Sumadi nggak ada alat peraganya menggunakan avometer atau itu tadi nggak dijelaskan. Jadi paling enggak, umpama baterainya diukur minim 12,4 volt, ya kan? Kemudian di relaynya harus ada sambungan, nah seperti itu. Fuse-nya, nah gitu aja sebenarnya tadi. Tambahkan itu aja. Di alat peraga yang lainnya sih oke. Teman-teman dari SMK yang lain bolehlah niru Pak Sumadi. Ya, jelas ini sama-sama sekali jelas. Terima kasih Pak Sumadi. Ya, semoga tetap berkembang terus. Ya. Oke, terima kasih semuanya, Pak Sumadi. Oke sekali. Untuk yang terakhir kita foto bersama ya. Mungkin bisa disiapkan. Kita akan foto bersama buat kenang-kenangan. Pak Uni. Ya. Wah, ini Pak Sumadi jarang-jarang loh Pak Tarno itu kasih komplimen bagus itu berkali-kali tadi. Oh iya. Ini baru pertama ini. Baru mahal itu
apa namanya bagusnya Pak Tarno itu mahal itu ya. Mudah-mudahan ini deh sesuai apa namanya ekspektasi dia yang terbaik lah ya gitu ya, mudah-mudahan semoga. Oke, makasih. Oke, Mas Bentang bisa diberikan aba-aba, kita foto bersama. Baik, untuk selanjutnya kita foto bersama ya. Mungkin sambil nunggu Pak Gun lagi bersiap. Oke, siap. Saya dandan dulu ke salon. Baik, untuk Pak Farhan ini kayaknya lagi sedang di jalan ya, jadi kita mungkin lanjut dulu. Izin kita mulai dengan satu jari, satu hati. Ditahan, 3, 2, 1. Lagi-lagi 3 senyumnya, 3, 2, 1. Baik, terima kasih. Oke, terima kasih Bapak Ibu semua atas partisipasinya, Pak Atmanto, Bu Rita juga ada ya tadi ya, Bu Listia, Pak Atmanto, terima kasih sekali dukungan dan supportnya. Sampai ketemu di lain waktu. Terima kasih. Terima kasih Pak Terima kasih Bu Listia, semuanya. Bu Terima Rita, kasih. Terima kasih. Bu Ratna semuanya. Ya. Sukses ya. Ya, terima Makasih, kasih. Pak Terima kasih Pak Gun. Sumadi dan tim Terima dari kasih Pak sekolah. Sumadi. Terima kasih Bapak Dewan Juri.